Halo teman-teman, kembali lagi di video kami Keluarga Devi. Hari ini kita mau pergi ke kebun untuk panen atau ambil kelapa yang setengah tua untuk bikin isian kue ya teman-teman. Jadi nanti kita mau panen rebung juga. Jadi ada rebung batung ya namanya, itu punya papa yang baru tanam dan sudah ada tunas satu, nanti kita panen juga sekalian. Ikutin terus video kami teman-teman. Kita mau lihat yang di sini. Ini di atasnya itu ada kelapa, tapi nggak tahu itu udah setengah tua atau masih muda ya. Nanti kita lihat teman-teman. Ayo kita ambil kelapanya. Nih sudah diturunkan. Oh ini kelapanya kelihatannya masih muda ya. Sekarang kita cari lagi kelapanya. Kalau yang tadi tuh nggak ada yang tua, adanya kelapa muda. Sementara suami ambil gala ya untuk ambil kelapanya, soalnya ada yang tinggi. Saya mau lihat jambu. Aduh, nih kepleset, hampir masuk parit. Jambunya banyak sekali yang jatuh, masih keras. Ini agak tinggi. Aduh, ini saya sudah dapat 3 buah jambu. Makan tuh. Ada yang rusak, berulat. Itu ada yang jatuh ya, Digigit tupai ya, kalau enggak tikus. itu masih bagus ya. Ada ping-pingnya, kayaknya manis sih. Ini tuh kelapa yang udah lama teman-teman, makanya dia tinggi, harus pakai gala. Sekali jatuh langsung 3, 4 tuh. Mantap sekali. Thật lồ mày pun kai. Thật lồ mày pun kai. Wow. Kalau kita bawa nih, satu pohon aja udah cukup nih ya. Kalau buahnya lebat nggak perlu banyak-banyak pohon nih. Ini kita cuma ambil satu pohon kelapa ya. Kita hitung buahnya ada berapa. 5, 7, 13, ada 14 buah teman-teman. Kalau ini nggak dihitung ya karena masih muda, tadi kita ambil memang buat kita makan aja, buat minum nanti. Kalau yang ini untuk bikin kue ada 14 buah. Tuh, hanya satu pohon. Buahnya sangat lebat. Nih, banyak sekali ya buahnya teman-teman. Sudah berbunyi. Tuh. Hanya satu pohon. Kalau ini kelapa mudanya. Jadi memang biasa kita ambil tuh sekitar 10 atau lebih ya. Karena sekali masak satu wajan itu cukupnya untuk buahnya sebanyak ini. Kalau lebih lagi nanti nggak muat.
kelapa ini sangat gede nih. Kulitnya tipis. Tuh, gede sekali. Kelapa kayak gini tuh paling bagus kita tanam. Buahnya banyak, isinya juga gede. Enggak, buahnya biasa kan ada yang gede tapi isinya tuh kecil. Oke, kita lanjut kupas dulu ya ini semua. Sudah selesai kita kupas semua kelapanya. Tuh. Ini kita kupasnya berdua sama Sony. Tangan sampai melepuh. Hipiawa. Sekarang kita masukin ke karung. Jadi kelapa ini tuh kalau yang mudanya tuh ada pink-pinknya gitu teman-teman. Jadi kelapa ini tuh sangat manis. Ini kelapa muda tadi dikupas satu sama Sony. Jadi biar lebih gampang bawanya. Kita sekarang lanjut ambil rebung. Yuk. Ini dari kemarin kita lihat ada satu, tapi sekarang udah mulai panjang nih. 2 hari yang lalu kita lihat tuh dia masih segini segitu. Cepet banget ya dia tingginya. sampai segini. Aduh. Ini tuh gede banget. Wow. Di sini ada satu lagi. Tapi yang di sini itu agak lambat ya dia panjangnya. Tadi itu yang panjang tuh cepat sekali. Kok ini kok dia masih segini aja. Kemarin kita lihat panjangnya sedikit. Tuh, lumayan gede sih ini. Sini ada satu lagi. Ini juga udah panjang. Sekali tebang. Tuh, ini tuh gede banget. Tuh, ini dapat 3. Dan ini ada juga jenis bambu yang berbeda ya teman-teman. Nih jenis bambu yang berbeda. Tuh. Itu gede banget loh. Dan ini tuh bambu batung. Katanya ini tuh nggak perlu direbus. Tuh cuma segini ya bambunya. Wow, tuh bentuknya lebih kerucut gitu ya, atau runcing ya. Di bawahnya gede, di atasnya kecil. Saya kayaknya belum pernah makan rebung jenis ini teman-teman. Tuh, nanti kita coba masak. Cantik sekali loh rebung ini, beda dengan bambu yang lain. Dia warnanya lebih ke ungu-ungu gitu ya. Tuh. Ini masih muda, tapi bentukannya tuh sangat gede di bawah tuh. Kalau bambu jenis ini tuh sangat langka di kampung kami teman-teman. Tuh. Karena selain lebih gampang gitu ya dimasak, nggak perlu direbus, paling nanti nggak perlu direbus lama-lama gitu. Dan dia juga lebih lembut, kata mama tuh ya, lebih lembut ini.
Tuh, dia warnanya jadi keluar warna ungu gitu, teman-teman. Mau digores tuh. Tuh, jadi ambilnya segini. Nah, tadi itu udah tua, hijau-hijau. Udah selesai. Lanjut, kita cari nanas lagi, yuk. Ini ada satu, sudah kuning-kuning. Kita cari-cari cuma dapat satu ya. Nanasnya tuh lumayan masih banyak, tapi mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lagi, teman-teman. Ini matangnya juga sangat cantik kuningnya tuh. Kayaknya ini sangat manis ya. Tuh. Nè, chị kháng dùng kìa. Anh thấy vậy không? Jadi ini tuh kebun ya, teman-teman, kebunnya orang. Dan apa ini tuh kayu-kayu atau pohon-pohon yang gede itu dibiarkan gede gitu, tapi ini bukan hutan, ini tuh di kebun. Sebelahan sama kebun papa nih. Tuh, jadi ada yang tebang, ini untuk ambil jadikan papan. Jadi sekarang kita mau pulang, teman-teman. Bawaan lu cukup banyak. Kita sudah sampai di rumah, teman-teman. Nanas yang di belakang itu tadi siang kita pergi beli ya, karena di kebun kan nggak ada, kita mau bikin selai lagi. Karena masih banyak pesanan nastar. Jadi papan yang tadi di suamiku ambil itu ya, dia memang si tukang potong kayu itu atau pohon, dia udah nggak mau, itu cuman sebelahan ya, apa sih, piong piam loh ya, sisi paling yang tipis gitu, teman-teman. Tapi kalau untuk papannya yang bagus, nah itu dijual tuh. Jadi yang tadi kita ambil itu nggak mau. Sebenarnya tuh banyak sekali orang yang ambil ya, bukan cuma kita aja. Cuma memang suami itu tadi baru ambil satu. Kalau kemarin-kemarin papa juga ada ambil di kebun, nggak dibawa pulang ya, masih di kebun. Jadi memang itu pohonnya dibiarkan gede gitu ya, kayak kita punya kebun, terus ada tumbuh pohon, terus kita biarkan gede. Nanti kalau ada yang mau beli, itu bisa ditebang kayak gitu, teman-teman. Nanti bisa dijadikan papan. Oke, sekarang kita mau potong-potong rebung. Kalau yang ini seperti biasa harus direbus ya. Ini tuh kayak lebih garing gitu teksturnya. Lanjut, kita rebus sebentar, bukan direbus sih, kayak nathong aku gitu ya. Jadi kayak dibilas sebentar gitu lah pakai air panas. Ini satu buah lumayan banyak ya nih, cukup untuk kita makan. Oke, sekarang kita angkat. Kayak dibilas getahnya aja. Ini kita potong ayam juga nih, teman-teman. Ayam kampung. Sudah bersih. Sore ini kita masak 2 macam sayur ya, atau lauk ya. Ayam ini kita masak kuah merah, teman-teman, masak angka. Sama tumis rebung batung. Kita mulai masak ayamnya dulu. Bawang putih, bawang merah, jahe. Ini apinya tadi saya udah panas, saya matikan lagi nih. Tumis ini bawangnya sampai wangi. Kalau sudah, masukin ayam yang sudah kita potong-potong.
Oke, ini ayamnya udah wangi teman-teman. Di sebelah sini saya sudah masak air. Pindahin ke panci sini ya. Sekarang kita masukin beras angka, ini udah dihaluskan ya. Di blender tadi saya. Jadi beras angka ini di mana aja ada jual teman-teman. Di supermarket, jual online, toko-toko. Gampang carinya. Sampai warna merahnya itu keluar ya. Kalau nggak merah tambahin lagi. Tuh, ini kan masih kurang ya. Nah, ini udah cukup. Lanjut ini kasih sedikit arak makan. Tuh. Biar wangi ya. Dan ini tuh sangat bagus untuk menghangatkan tubuh teman-teman. Apalagi untuk anak-anak juga sangat bagus ya. Pakai ayam kampung tentunya. Dan kita kasih garam. Kalau nggak ada ayam kampung, ayam biasa di pasar juga bisa ya. Kasih kaldu juga sedikit. Masak sampai ayamnya empuk. Dan nanti dirasa kalau udah pas. Udah gitu aja. Kita lanjut masak rebung. Di sini ada lemak ayam tadi ya, ada sedikit. Jadi kita campurkan di rebung biar wangi. Kasih bawang putih sama teri. Harum banget. Kasih terasi ya, jangan lupa ya. Kalau kita masak rebung harus ada terasi teman-teman. Masukin rebung. Rebung batung. Iya, batung. Kasih garam sama kaldu ya. Dan kalau masak rebung itu harus ada merica atau lada. Kasih air. Sekarang kita cobain ya. Kurang apa ya? Kurang manis sedikit. Oke, ini sudah matang ya. Kita angkat teman-teman. Oke, ini kita udah selesai masak ya. Rebungnya direbus dan ditumis teman-teman. Yuna lagi makan es lilin. Tuh, kacang hijau saya yang buat. Mari makan teman-teman. Mari makan teman-teman. Tuh, sambal cocolan. Sambal cocolan seperti biasa ya, terasi, kasih cuka, terus kasih garam, kasih micin, pakai jeruk sangkit juga oke. Yuna lagi makan es lilin dia. Tadi ada Aling kesini, jadi Koko sama Aso ada pulang ke kampung. Dadek ke sini. Dadek sini. Jadi jalan-jalan. Ya. Ya. Jadi Aling tuh tadi pulang mandi,
Yuna kan udah mandi ya. Ini rebung yang biasa. Kalau ini rebung batung. Batungnya pahit-pahit. Ternyata batung ini ada pahit-pahitnya juga ya teman-teman kalau nggak direbus. Tapi pahitnya itu masih bisa dimakan. Masih oke ya. Dan ini juga nggak keras. Biarpun nggak direbus dia nggak keras. Padahal saya masaknya juga nggak lama ya. Garing ya. Tipe yang garing. Tipe yang garing ya. Ada ikan fermentasi yang digoreng. Ini mama yang goreng tadi pagi. Dan ini daun singkong juga mama tadi pagi yang masak ya. Ini tuh udah mau jam 6. Wey! Mai! Hey! Cho đi dễ liang đi cậu nghe. Novi sama Aso dia nggak tahu habis pulang dari mana. Kurang kak. Enak sih. Wangi banget. Ini biasa orang habis melahirkan juga makan ini. Untuk menghangatkan tubuh teman-teman. Anak-anak juga sangat suka. Jadi lain kali harus direbus sebentar tapi jangan lama-lama. Nah, lebih lama lah. Intinya kalau lama gitu. Atau 15 menit gitu. Ini kan tadi nggak direbus, cuman kayak sebentar aja ya di air panas gitu. Tapi pahitnya sedikit aja sih, nggak terlalu pahit menurut aku. Ini cuman fuha. Sedang lah. Masih bisa diterima. Kalau ini kan udah direbus. Rebusnya agak lama ini, setengah jam kayaknya ada. Ada. Tapi kalau ini nggak pahit ya. Ini nggak pahit. Cocok sama terasi. Karena udah direbus lama. Enak. Semuanya enak-enak. Lanjut makan teman-teman. Ini kita udah selesai makan teman-teman. Leo udah pulang mandi makan. Selamat makan Om Tante. Dan dia makan kepalanya teman-teman. Sama kayak saya juga suka kepala ayam. Jadi untuk video hari ini sampai di sini teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.